Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reneka Wijayanti, asisten dari Praktikum Mikrobiologi Lingkungan. Kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan praktikum keempat, atau lebih tepatnya subbab 4.2.1, yaitu penentuan jumlah total mikroorganisme di dalam air. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan menghitung jumlah total mikroorganisme di dalam air. Sebelum memulai praktikum, pada subbab 4.2.1, kita akan melakukan pengenceran hingga 1 juta kali pada sampel air. Karena itu, kita memerlukan sampel air dan juga 6 tabung reaksi berisi 9 mili aquade steril. Selain itu, kita juga akan menggunakan 6 cawan Petri steril. Cara melakukan pengencerannya, yang pertama, ambil 1 ml sampel air dengan menggunakan pipet 1. Sampel air ini akan kita pindahkan ke tabung reaksi 1. Di tabung reaksi 1 ini, konsentrasi sampel air yaitu 10-1. Kemudian, setelah dari tabung reaksi 1, kita ambil lagi 1 ml dengan pipet 2 yang juga steril. Nah, setelah ini, di tabung reaksi 2, konsentrasi air sampel menjadi 10-2. Dengan pipet 2, kita juga akan mengambil 1 mili dari tabung reaksi 1 menuju cawan Petri 1. Pada cawan Petri 1 ini, konsentrasi air sampel juga sama 10-1. Kemudian, dari tabung reaksi 2, kita mengambil sampel 1 ml dengan pipet 3. Kita masukkan ke tabung reaksi 3. Di tabung reaksi 3 ini, konsentrasi sampel air menjadi 10⁻3. Dengan pipet 3, juga kita ambil lagi 1 ml dari tabung reaksi 2 ke dalam cawan 2. Cawan 2 ini memiliki konsentrasi 10-2. Kemudian, dari tabung reaksi 3, kita ambil kembali 1 ml air sampel dengan menggunakan pipet 4. Di tabung reaksi 4 ini, konsentrasi air sampel menjadi 10⁻⁴. Dengan pipet 4, kita juga mengambil lagi 1 mili dari tabung reaksi 3 ke cawan Petri 3. Pada cawan Petri 3 ini, konsentrasi yang ada air sampelnya yaitu 10⁻3. Kemudian, dari tabung reaksi 4, kita ambil 1 ml dengan menggunakan pipet 5 ke dalam tabung reaksi 5. Di dalam tabung reaksi 5 ini, konsentrasi air sampel menjadi 10⁻⁵. Dengan pipet 5, kita pipetkan lagi 1 ml air sampel ke dalam cawan 4. Maka, pada cawan 4, konsentrasi air menjadi 10⁻⁴. Dari tabung reaksi 5, kita ambil lagi 1 ml dari tabung reaksi 5 ke tabung reaksi 6. Pada tabung reaksi 6 ini, konsentrasi menjadi 10⁻⁶. 10⁻⁶ ini berarti kita telah menyelesaikan pengenceran sebanyak 1 juta kali. Pemindahan 1 ml dari tabung reaksi 5 reaksi 6 ini menggunakan pipet ke-6. Dengan pipet yang sama, kita akan ambil 1 ml ke dalam cawan 5. Cawan 5 ini memiliki konsentrasi sampel air 10⁻⁵. Kemudian, dari tabung reaksi, kita akan ambil
sampel air sama 1 mili dengan pipet ke-7. Kita akan ambil 1 mili ke dalam cawan Petri yang ke-6. Sehingga pada cawan Petri yang ke-6, sampel yang kita miliki memiliki konsentrasi 10⁻⁻⁶. Sebagai contoh, pada cawan Petri 1 dan 2, mereka memiliki terlalu banyak mikroorganisme untuk dihitung, karena pengencarannya sangat sedikit. Karena itu, pada cawan Petri 1 dan 2, sampel mikroorganisme ini tidak bisa dihitung. Kemudian, untuk cawan Petri ketiga, sebagai contoh, kita memiliki koloni sebanyak 159. Dari 159 ini, karena kita melakukan 3 kali pengenceran dengan konsentrasi 10⁻3, maka 159 koloni ini menjadi 159 dikali 10⁻3 populasi di dalam cawan Petri. Nah, atau kita juga bisa sebut menjadi 1,59 dikali 10⁻5 koloni per pom unit. Sekian penjelasan dari proses pengenceran 1 juta kali dari saya. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama, ada cawan Petri steril berjumlah 6 buah. Kemudian, ada sampel air dari air sumur. Ada pipet 1 mili steril berjumlah 7 buah. Bulb. Membakar bunsen. Korek api. Kertas label. Tabung reaksi berisi 9 mili aqua steril. Tabung reaksi berisi media Na. Alkohol 70%. Tisu. Dan juga water bath. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita akan mensterilkan meja kerja dengan alkohol 70%. Setelah semuanya steril, mari kita memulai praktikum kita kali ini. Pertama-tama, sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita menyalakan pembakar spiritus agar praktikum ini tetap aseptik. Setelah spiritus menyalakan, kemudian kita encerkan terlebih dahulu. Kemudian, Na tegak steril ini harus kita cairkan terlebih dahulu sebelum digunakan.
Kemudian, hal yang kita lakukan adalah memipet air sampel sumur ke dalam 9 mili air Aquades. Kemudian, ambil 9 mili Aquades steril. Dekatkan dengan api, lalu ambil sampel air. Sebanyak 1 mili. Kemudian, masukkan ke dalam tabung reaksi. Jangan lupa untuk memberikan label pada setiap tabung reaksi yang sudah diberikan sampel air. Berikut dengan konsentrasinya. Jangan lupa untuk memberikan label pada sampel air yang telah dipindahkan ke tabung reaksi berisi Aquades. Karena sampel yang diambil langsung dari botolnya, maka konsentrasinya adalah 10-1. Pipet yang tadi kita gunakan, ini adalah pipet nomor 1. Dan pipet ini tidak boleh digunakan lagi untuk mengambil sampel berikutnya. Yang kedua, kita akan mengambil sampel air dengan konsentrasi 10-2. Buka pipet nomor 2. Ambil sampel 10-1. Kemudian, ambil tabung reaksi baru yang berisi 9 mili Aquades steril. Kemudian, pipet sampel air dari konsentrasi 10-1 sebanyak 1 mili. Kemudian, pindahkan ke tabung reaksi berikutnya. Setelah selesai, tutup masing-masing dari tabung reaksi. Kemudian letakkan. Jangan lupa memberi label pada sampel air yang tadi.
Kemudian, kita akan memindahkan lagi konsentrasi sampel air 10-1 ke dalam cawan Petri sejumlah 1 mili. Pipet yang digunakan masih pipet yang sama, yaitu pipet nomor 2. Ambil sampel dengan konsentrasi 10-1, dengan api, kemudian ambil cawan Petri, kemudian ambil sampel airnya sebanyak 1 mili, kemudian masukkan ke cawan Petri. Tutup kembali tabung reaksi. Letakkan kembali. Pipet 2 ini sudah tidak boleh digunakan kembali. Bungkus kembali cawan Petrinya. Dan jangan lupa untuk diberi label, sesuai dengan konsentrasinya. Kemudian kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lakukan pengenceran hingga konsentrasi mencapai 10-6 atau pengenceran 1 juta kali. Setelah selesai memindahkan sampel air ke dalam cawan Petri terakhir atau cawan Petri berisi konsentrasi 10-6, kemudian kita akan ambil media Na tegak steril yang telah dicairkan. Karena suhunya masih terlalu panas, maka kita akan diamkan hingga suhu mendekati kurang lebih 45 derajat. Setelah suhu media Na tegak cair mencapai 45 derajat, maka media Na cair ini akan dipindahkan ke dalam cawan Petri.
Untuk yang pertama, kita akan ambil cawan Petri dengan konsentrasi sampel air 10-1. Lakukan dekat dengan api agar kegiatan kita tetap aseptik. Letakkan tabung reaksi yang telah kosong dan tutup cawan Petri. Setelah ini, kemudian kita akan menghomogенkan media yang telah masuk ke cawan Petri. Cara menghubungkannya yaitu letakkan cawan Petri di bidang datar, kemudian gerakan seperti membentuk angka 8. Setelah homogen, kemudian kita akan bungkus lagi cawan Petri dengan pembungkus kertas. Jangan lupa untuk memberikan label pada cawan Petri yang telah dibungkus, agar kita tidak tertukar dalam menaruhnya. Lakukan hingga konsentrasi mencapai 10-6 atau telah selesai semua. Matikan api pada pembakar spiritus karena sudah selesai digunakan. Sampel yang telah berhasil dibungkus kemudian akan diinkubasikan selama 5 hari pada suhu 25 derajat. Dalam proses penginkubasian, setiap hari koloni yang terbentuk di dalam cawan Petri ini akan dihitung. Penghitungannya akan dinyatakan dengan satuan koloni form unit. Demikian subbab 4.2.1 telah selesai dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.